warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bawaslu dimanapun kalian berada ya. Selamat datang kembali di Ngabuburit Sesarengan Ngawasi Bawaslu Wonogiri. Tempat kita membahas segala hal tentang pemilu, demokrasi dan peran serta masyarakat dalam menjaga integritas proses pemilihan umum. Saya Septa dan hari ini kita akan membahas sebuah buku yang sangat menarik gitu ya. Nah, buku ini berjudul tentang Tatas Titis Catatan Pengawas Ad Hoc Wonogiri yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Wonogiri. Nah, buku ini menggali lebih dalam tentang pengawasan partisipatif dalam pemilu dan bagaimana masyarakat bisa berperan aktif dalam memastikan pemilu yang jujur dan adil. Pada kesempatan kali ini kita akan membedah buku bersama narasumber yang sangat berkompeten dan tentunya sudah terlibat dalam dunia pengawasan pemilu. Saya perkenalkan beliau Bapak Mayaris Kusdi SHI. Selamat datang Bapak. Selamat. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. FYI ya teman-teman sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada ini, Bapak Mayaris Kusdi ini selaku anggota sekaligus koordinator divisi SDMO di Klat Bawaslu Kabupaten Wonogiri. Nah, untuk memulai, mari kita bahas sedikit tentang apa sih yang dimaksud dengan tatas titis ini gitu ya. Dari judulnya sendiri itu sudah ada dua kata kunci yang sangat unik, yaitu tatas dan titis gitu. Kemudian Bapak Mayaris Kusdi bisa langsung dijelaskan sedikit gitu tentang apa arti dari kedua kata tersebut dalam konteks pengawasan pemilu. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Septa. Selamat menjelang berbuka puasa. Saya sapa dulu ya pemirsa. Iya, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang berbuka puasa. Kami Bawaslu Wonogiri, saya selaku anggota komisioner Bawaslu Wonogiri yang menjabat divisi SDM untuk kali ini dalam acara Ngabuburit Sesarengan Ngawasi. Untuk hal yang disampaikan oleh Mbak Septa tadi cukup menarik karena hasil dari pengawasan ad hoc teman-teman di tingkat kecamatan, tingkat kelurahan dan khusus TPS kita rangkum dalam sebuah buku yang dimana bisa menjadikan referensi dan pelajaran yang nantinya di 5 tahunan. Nah, 5 tahunan saat ini kita udah lalui, maksudnya proses pemilu ataupun pemilihan dalam 5 tahunan sejak 99, 2024, 2028, 2014, 2019 dan problematika yang terjadi sampai pemilu serentak di 2024 kemarin. Langsung saja pemirsa dan sahabat Bawaslu, tatas titis ini di dalam buku, kalau di dalam digital ini kami dari Bawaslu sudah mengupload file digitalnya untuk bisa dibaca, yang dimana kami mengambil kata tatas dan titis di dalam buku ini adalah dalam pengawasan Bawaslu tidak hanya sekedar jargon, namun kita lebih ke membumikan pengawasan yang dimana karena Bawaslu secara permanen baru terbentuk selama 5 tahun ini, jadi banyak PR, banyak tenaga dan pikiran harus kita curahkan untuk mewujudkan Bawaslu menjadi lembaga yang terpercaya, lembaga yang bermartabat dalam proses pengawasan pemilu. Nah, untuk kalau tatas ini di dalam buku ini dijelaskan begini Bu, Mbak ya, Mbak Septa, di mana buku ini menjelaskan tentang tatas
tentang gimana kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan pengawasan secara tegas, nah, dan tepat. Tatas itu nek kalau bahasa Jawanya ya tastes kan gitu. Oh, iya. Ya, tastes. Dan di mana langsung ada titisnya. Kenapa kita bekerja harus tastes karena di dalam tahapan pemilihan pemilu serentak kemarin cukup luar biasa nih, di dalam 2024 kemarin. Karena apa? Tahapan yang baru berbeda dengan tahapan yang lama. Tahapan yang lama cukup agak memiliki waktu jeda untuk berpikir, untuk kita menyusun dan memperkuat pemahaman regulasi. Namun di tahapan pemilu serentak ini luar biasa, dengan waktu tahapan kampanye yang cukup 2 bulan dan tahapan secara akumulatif kurang lebih hanya 9 bulan, dari pembentukan, terus penentuan DPT, dan seterusnya sampai terakhir. Nah, maka dari itu kita perlu sebuah kata yang itu sangat mengena di dalam buku ini, supaya kita mudah mengingat dan mudah untuk menjadikan daya ingat terhadap teman-teman pengawas ad hoc nantinya di 5 tahunan berikutnya. Nah, setelah titis ini berarti memberikan, ketika kita sudah langsung tastes mengerjakan dan mengawasi tahapan titis. Nah, kita harus titis dalam menentukan pengawasan, hasil pengawasannya, serta dalam pelayanannya, Pak. Baik. Nah, titis ini dalam pelaksanaan pengawasan juga dalam pelayanan. Maksudnya kita di sini sebagai penyelenggara pemilu di pengawasan ad hoc, di pengawas khususnya, itu menjadi faktor yang fundamental dalam proses pemilu. Dalam arti kita sebagai penentu berjalannya demokrasi ini berjalan dengan sesuai regulasi dan berjalan dengan baik, berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu seperti transparansi, adil, kalau di dalam undang-undang luber dan jurdil. Nah, kita menjaga di situ. Nah, dari tatas titis ini sebenarnya selain kata dari tates dan harus titis tadi, Mbak, ada akronimnya, Mbak. Apa itu, Pak? Tatas kan itu. Oh iya. Tatas itu T-nya itu, bentar, kami sudah merangkum itu sebenarnya, dan ini menjadi puncaknya karena pas waktu kami launching tidak ada waktu untuk berpikir mau momen apa yang kita mau sampaikan. Dan itu. Nah, kemarin kita sudah berpikir kapan enaknya kita bisa mempublikasikan kepada sahabat-sahabat Bawaslu, masyarakat-masyarakat yang bisa mendengar semuanya, bahwasanya pentingnya demokrasi dan pentingnya elemen masyarakat dalam mengawasi demokrasi. T-nya itu transparan. Transparan, Nah, oke. Ya, A-nya? A-nya akuntabel. Akuntabel. Yeah. T-nya tegas. Oke. A-nya adil. Dan S-nya sinergis. Sinergis, baik. Di sini menjadi jargon teman-teman pengawas ad hoc. Mau nggak mau, teman-teman pengawas ad hoc juga harus bisa mengejawantahkan arahan pimpinan-pimpinan di kabupaten. Sebagai pengawas ad hoc di tingkat level kecamatan harus bisa transparan, harus bisa tegas, harus bisa adil dalam menjalankan tugas-tugasnya, bukan memilih kalau bahasa di kepemiluan itu imparsial, ya, tidak harus membeda-bedakan, semuanya sama perlakuannya di peserta pemilu. Terus sinergis, nah ini sinergis ini penting bagi penyelenggara khususnya di pengawasan, karena apa, kita juga tidak bisa bergerak sendiri secara kelembagaan, namun kelembagaan Bawaslu itu tergabung di dalam 3 badan
secara hierarki. Yang pertama KPU, kedua Bawaslu, yang ketiga yaitu DKPP. Di sini mereka punya peran masing-masing dalam mewujudkan tujuan 5 tahunan pesta demokrasi tersebut. Mau nggak mau kita juga harus bisa berinovasi dengan beberapa jargon, terus akronim-akronim tadi supaya memberi semangat gitu kepada pengawas ad hoc. Dan titis ini, Mbak, titis ini karena kita sebagai pengawas mau nggak mau juga punya inisiatif ataupun punya daya, kayak bahasanya itu kalau pengawas itu harus punya ilmu semua, Mbak. Satu, dia bisa secara administrasi, bisa secara akademisi, dan bisa secara sosial, dan dia bisa membaca situasi sosial ataupun membaca keadaan-keadaan yang itu dicurigai. Karena kita sebagai pengawas harus punya sifat mencurigakan. Nah, jadi harus titis ya. Titis dalam T-nya ini, yaitu T itu temukan. Temukan. Mau nggak mau kita harus punya hiroh semangat intelijensinya dikeluarkan untuk bisa menemukan beberapa indikasi-indikasi pelanggaran, indikasi-indikasi yang sudah disusun oleh Bawaslu RI tentang indeks kerawanan, kita terjemahkan langsung terjun masyarakat dengan bantuan teman-teman pengawas ad hoc, khususnya kecamatan dan kelurahan, gimana dia bisa mengidentifikasi dan bisa menemukan indikator-indikator kerawanan tersebut. Mau nggak mau, sebagai pengawas pemilu, jelas kita harus hadir di situ. Karena setiap tahapan, semisal ketika ada indikasi pelanggaran administrasi, DPT semisal, ketika ada salah satu warga yang tidak terdata di dalam, semisal penyusunan yang belum menjadi ketok palunya DPT, masih proses DPSHP, disitulah peran-peran teman-teman untuk menggugah masyarakat supaya melapor, supaya memberitahukan kepada jajaran-jajaran pengawas untuk bisa disampaikan ke jajaran penyelenggara pemilu, Badan Eto KPU untuk masuk di dalam DPT. Semisal ketika memang salah satu warga ataupun satu kakak belum masuk seperti itu. Dan I-nya itu identifikasi tadi. Identifikasi. Ya, temukan, setelah itu identifikasi, masuk ke tahapan apa, dan ini masuk pelanggaran apa, dan langsung ditindak. T-nya lagi tindak. Tindak. Titis ya. Gitu ya. Tindak. Ketika udah identifikasi masuk kemana? Masuk kategori pelanggaran apa, langsung baru ditindak. Gitu ya. Dan setelah ditindak, mau nggak mau masyarakat juga harus tahu prosesnya sampai mana. Kita informasikan kepada publik ketika titis T-nya menginformasikan kepada publik, kepada masyarakat, kepada yang bersangkutan. Nah, ini kayaknya banyak sahabat Bawaslu nih Pak yang masih bingung apa sih arti atau maksud gitu dari pengawasan partisipatif itu sendiri. Mungkin bisa langsung dijelaskan Bapak? Ya, terima kasih Mbak Septa. Kembali lagi, kita mohon maaf pemirsa dan sahabat Bawaslu, mungkin saya pribadi agak kemana-mana, tapi nanti kita bisa satukan persepsi ketika ada ruang dan waktu, kembali kita bisa bertatap muka ataupun langsung ke kantor Bawaslu untuk bisa mencari informasi lebih detail atau lebih mendalam. Dan ini kita masuk ke dalam pengawasan partisipatif ya, dalam konteks pemilu. Di dalam yang disampaikan Mbak Septa tadi itu ada dua kata, yaitu pengawasan dan partisipatif. Gitu. Partisipatif itu sebuah langkah mengikuti kegiatan yang secara aktif dari proses perencanaan sampai keputusan. Itu arti dari partisipatif. Kalau pengawasan jelas, kita sebagai Bawaslu menjadi badan pengawas pemilu yang secara substansi pengawasan tentang proses seluruh tahapan dan non tahapan proses pemilu. Itu tugas kami dalam menjaga track record
menjaga rule-nya, menjaga relnya, proses regulasi ini berjalan sampai tujuannya, sampai hari pemungutan, tidak ada yang dilanggar. Nah, itu proses pengawasan. Jadi pengawasan partisipatif ini adalah langkah kami dalam mewujudkan legitimasi. Maksudnya apa? Di dalam pemilu, ketika kita lemah dalam partisipatif, akan diragukan legitimasinya. Kenapa? Karena puncaknya yaitu secara kuantitatif itu angka partisipasinya dulu. Semisal, alhamdulillah kalau di pemilu kemarin di Wonogiri mencapai 70 ke atas sedikit nih untuk partisipasi. Namun di pengawasan kita cukup digembleng supaya menyampaikan kepada publik, kepada masyarakat, kepada elemen masyarakat, kenapa kita sangat membutuhkan itu, karena di dalam seluruh tahapan Bawaslu tidak bisa serta-merta ataupun mencangkup pengawasan secara detail dan mendalam. Jadi kita membutuhkan masyarakat dalam pengawasan, mau nggak mau masyarakat kita ajak kita dalam pengawasan seluruh tahapan. Semisal satu, dalam tahapan kampanye saja yang kelihatan. Karena kampanye ini sangat rawan yang berhubungan dengan elemen masyarakat. Mau nggak mau kita juga harus membuat sebuah program-program kegiatan yang bersinggungan dengan elemen-elemen masyarakat, seperti halnya kelompok keagamaan, kelompok disabilitas, kelompok perempuan, kelompok terpinggirkan. Kita ajak, kita rangkul gimana dalam proses pemilu ini kita masih membutuhkan elemen-elemen ataupun bahasanya civil society ya. Civil society itu diantaranya ya itu tadi kelompok-kelompok masyarakat itu tadi. Kita butuh dukungan dan butuh teleskop yang banyak untuk bisa mengawasi proses tahapan demi tahapan pemilu kan itu. Jadi kata terakhir itu keterlibatan aktif masyarakat dalam memantau dan mengawasi seluruh tahapan. Jadi kita membuat sebuah pertemuan-pertemuan secara formal dan non formal untuk merangsang masyarakat dan elemen masyarakat dan kelompok masyarakat untuk merangsang keikutsertaannya dalam mengawasi ketika ada terjadi pelanggaran-pelanggaran, ketika terjadi sesuatu yang mencurigakan, langsung bisa menyampaikan ke jajaran kami, khususnya di tingkat desa yaitu PKD, Kecamatan, Panwaslu Cam, apa langsung ke Bawaslu Kabupaten is okay itu. Jadi memang kira-kira begitu pemahaman kami dan penjabaran kami. Namun nanti bisa kita simpulkan di akhir ya. Apa yang harus kita simpulkan dalam perbincangan ngabuburit ini. Ya, silahkan lanjut. Jadi pengawasan partisipatif itu sangat membantu ya Pak ya dalam menjaga integritas dalam proses pemilu begitu ya Pak ya. Terus ini Pak, selain tadi yang telah disebutkan oleh Bapak seperti kelompok disabilitas, kemudian kelompok mungkin ibu-ibu PKK gitu. Ada kelompok lain nggak Pak ini yang dilibatkan oleh Bawaslu Wonogiri dalam pengawasan pemilu gitu? Ya. Untuk kelompok dan elemen masyarakat kita sangat banyak dan kita harus kembangkan itu Mbak Sipta. Namun agak sedikit kembali ke kata kunci acara hari ini yaitu sebelum berbuka ngabuburit sesarangan ngawasi di tahapan pemilihan kemarin ataupun pemilu kemarin yang dilakukan serentak dalam 1 tahun. Kita sebagai yang berkeyakinan umat Islam yang saat ini menjalankan ibadah puasa, sebelumnya kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di tahun 1446 Hijriah. Semoga dalam menjalankan ibadah puasanya berjalan dengan baik dan mendapatkan barokahnya. Nah, di sini tadi saya pribadi sudah menceritakan
tentang 5 tahunan memilih pemimpin. Itu adalah sebuah produk musyawarah. Nah, di dalam Islam sebenarnya kita sudah diatur tentang gimana kita mencari pemimpin, memilih pemimpin. Kalau di dalam babnya yang membahas tentang pimpinan dan memilih pemimpin dan proses demokrasi itu di bab syuro atau bab musyawarah kalau di fikih siasatnya, Pak. Dan di sana ada prinsip-prinsip fikih yang harus dijalankan dan harus dipegang bagi kaum umat Islam. Kenapa? Karena kembali ke partisipatif tadi. Karena hasil musyawarah itu adalah hasil permusyawaratan perwakilan, mengeluarkan sebuah regulasi, disitulah menjadi awal tanggung jawab bersama. Jadi masyarakat mempercayakan yaitu legislatif untuk membuat aturan 5 tahunan, yaitu aturan regulasi pemilu atau pemilihan, dan di situ harus kita awasi. Salah satunya masyarakat kita harus awasi proses berjalannya regulasi itu dengan baik atau banyak hal yang kurang pas. Nah, inilah tugas kita dan masyarakat bersama-sama untuk mengawasi regulasi yang secara musyawarah sudah diketuk palu, yaitu Undang-Undang 7 dan Undang-Undang tentang pemilihan. Nah, kalau di sudut pandang perspektif fikih siasah yang tadi saya sampaikan, yaitu prinsip syuro tentang musyawarah, itu tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah. Nah, dalam musyawarah ini kita rangkum, kita kemas, ataupun kita analogikan dalam 5 tahun ini adalah musyawarah kedaulatan rakyat. Karena pemilu dan pemilihan saat ini memegang prinsip satu suara itu dihargai satu suara, dan itu tidak diakumulasi, kan gitu. Nah, selain itu di dalam Islam, dalam proses-proses tadi harus mengedepankan menegakkan yang benar dan mencegah yang salah. Nah, kalau bahasanya Arab itu kan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jadi proses saat ini alhamdulillah sudah mencapai bulan Ramadan yang kedua, di Bawaslu menjalankan pengawasan tahapan pemilu 2024 kemarin dan pemilihannya juga 2024 kemarin. Kita sudah memasuki bulan Ramadan kedua di 2025 ini. Jadi penting kita sebagai saya pribadi mungkin dan sahabat-sahabat Bawaslu dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran tadi. Disinilah peran-peran kita. Kalau bukan dari kita dan dari semua elemen, cita-cita demokrasi mungkin akan sulit terwujud. Nah, jadi harapan kami khususnya Bawaslu, semoga dalam proses pelaksanaan sebagai pengawas menjadi ada peningkatan, dan sebagai analisis dan evaluasi keberlanjutannya supaya di 5 tahunan ke depan siap dengan segala sesuatu, sudah siap dengan regulasi apapun. Karena apa, Mbak? Kita Bawaslu ini hanya pelaksana, bukan perumus aturan, tapi kita hanya pelaksana aturan yang harus kita kedepankan dan harus kita tegakkan. Aturan apa aja? Yaitu aturan regulasi yang sudah disusun turunan-turunan Undang-Undang 7 dan Undang-Undang 7 ini undang-undang pemilu ya, undang-undang yang mengurusi semua lembaga yang ketika mau adakan pemilu ataupun pemilihan secara personal, secara SDM-nya. Gitu. Namun kalau untuk pemilihan dia ada undang-undang sendiri di 2016, tahun 2016, pasal-pasal untuk pidana itu masih di undang-undang pemilihan, dan regulasi-regulasi tahapan masih mengikut sana. Tapi khusus SDM penyelenggaraannya mengacu ke Undang-Undang 7. Gitu.
Nah, semoga karena isu-isunya juga akan mau ada perbaikan regulasi, kami dari Bawaslu Wonogiri juga bisa sedikit menyampaikan kepada khalayak semoga perwakilan-perwakilan yang dipilih masyarakat dalam tahun pemilu kemarin bisa mewujudkan regulasi yang diharapkan seluruh masyarakat, regulasi undang-undang pemilu dan pemilihan yang baik dan bisa dijalankan di seluruh masyarakat secara nasional. Kurang lebihnya itu untuk penjelasannya. Oke, ya. Kemudian bagaimana upaya Bawaslu Wonogiri dalam memastikan pelayanan yang tepat dan terintegrasi dalam pengawasan pemilu, Pak? Ya, tadi saya ada sedikit pertanyaan, Mbak Septa, belum saya singgung. Ada berapa kelompok masyarakat, Ya, nah itu, Pak. elemen-elemen civil society yang kita singgung. Pertama, dari tahun ke tahun kami sebagai lembaga, karena komisioner ini kedudukannya ataupun amanah tanggung jawabnya per 5 tahunan. Dan saya pribadi masuk ke periode 2023 sampai 2028, proses ini kita melanjutkan program-program kegiatan yang terdahulu. Satu, kita punya kelompok elemen masyarakat yang kita bentuk seperti APU, yaitu Desa Anti Politik Uang. Ya. APU itu kalau kepanjangannya di Bawaslu anti politik uang, ya. Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan. Di sini kita kalau kemarin laporan dari teman-teman Bawaslu mungkin di web bisa dibaca, ada beberapa APU dan Desa Pengawasan yang kita kembangkan setiap periodik per tahunnya dengan program yang kita rumuskan, yaitu menjalankan pertemuan-pertemuan kembali, mengingatkan kembali kepada tokoh-tokoh masyarakat khususnya di desa untuk berkomitmen kembali ketika menghadapi pemilu atau pemilihan. Kita harus bersama-sama punya semangat, yaitu anti politik uang, anti segala intimidasi, dan anti segala pelanggaran yang akan terjadi. Yang dimana disitulah kita tidak bisa berangkat dari top ke down, maksudnya dari pimpinan langsung membuat sebuah kegiatan, tapi di situ akan lebih afdol dan lebih mengena dan lebih bermanfaat dan lebih panjang nanti dampak dan efeknya itu dari bawah gitu, dari tokoh-tokoh masyarakat yang dia pemikir-pemikir masyarakat, pemikir-pemikir yang menjalankan roda-roda permasalahan di lingkungan masyarakat khususnya di desa. Itulah yang kita harapkan tokoh-tokoh desa dan tokoh-tokoh kepemudaan di desa bisa membangun komitmen dan semangat politik anti uang khususnya. Karena politik anti uang ini cukup luar biasa dampaknya, Mbak Septa. Di mana ada beberapa pengalaman di Bawaslu Wonogiri juga menangani beberapa laporan politik uang yang dimana secara prosedur kita sudah lakukan dan kita lakukan di Gakumdu, pembahasan pertama dan pembahasan kedua, namun kenyataannya memang belum terpenuhi unsur-unsur perbuatan peristiwa hukum dalam melawan hukumnya, itu belum kuat dan belum terpenuhi. Ada beberapa yang tidak sama sekali konteks perbuatannya sama dengan apa yang disangkakan. Gitu. Kira-kira itu. Mungkin tadi yang terakhir tentang upaya Bawaslu Wonogiri. Ya, Bawaslu Wonogiri di sini pekerjaannya selain pertama rekrutmen untuk mengawal pengawasan Badan Ad Hoc KPU, kita dulu merekrutmen Panwascam, setelah itu PKD. Pertama untuk kita melayani publikasi, melayani masyarakat, yaitu kita lakukan peningkatan kapasitas terlebih dahulu. Peningkatan kapasitas terhadap pengawas ad hoc dari tingkat kecamatan. Pertama yaitu secara fungsi dan tugas dulu.
Kedua, karena apa? Kita sebagai pengawas setiap tahapan kita harus fleksibel dalam masyarakat dan terbuka dengan masyarakat untuk menerima informasi apapun. Yaitu kita membuatkan posko-posko gitu, Mbak. Iya. Setiap tahapan ada posko di pengaduan di setiap wilayah kerja kami, khususnya di kecamatan, dan posko-posko itu sudah kita cantumkan beberapa instruksi tentang nomor handphone yang harus bisa dihubungi. Pelayanan informasi bisa dari situ untuk pelayanan publik bisa menggali ketika ada kendala bisa langsung laporan ke situ. Selain pelayanan tentang sebagai penguatan kapasitas terlebih dahulu, ketika sudah menjalankan kegiatan, kita sedikit supervisi terhadap pelayanan-pelayanan yang sudah mereka lakukan dan jalankan. Supervisi kepada teman-teman ad hoc, gimana dalam pelaksanaan tugasnya tadi bisa berjalan, tidak ada salah tutur ataupun salah administrasi dalam melakukan pelayanan publik terhadap masyarakat yang semisal melakukan pengaduan, yang semisal melakukan laporan, dan yang semisal hanya pengen ngobrol-ngobrol saja, tidak masalah. Karena di situ peran kita selain yang awal tadi adalah pendidikan politik juga. Pendidikan politik ini peran kita dalam proses tahapan, namun secara umum sebenarnya peran pendidikan politik itu secara undang-undang itu tugasnya seluruh yang terkait di dalam pemilu dan pemilihan itu punya tanggung jawab untuk melakukan pendidikan politik. Satu, khusus di Undang-Undang 7 kita juga bisa menjadikan semua partisipatif itu tadi ujungnya untuk pendidikan politik. Kedua, kalau Undang-Undang Parpol itu juga memiliki kewajiban kepada konstituennya dan keanggotaannya untuk melakukan pendidikan politik. Dan di dunia pendidikan juga penting sekali, khususnya di menjelang pemula, khususnya di SMA, SMK, perlu untuk dibekali politik dan proses demokrasi yang ada di Indonesia ini seperti apa, dan kulturnya seperti apa, dan yang diambil seperti apa, dan yang harus dijauhi seperti apa, dan larangan-larangan di dalam undang-undang pemilu itu apa saja, kita juga harus bisa masuk ke sana. Nah, jadi pelayanan-pelayanan tadi sembari pendidikan politik ataupun pengaduan ataupun pelaporan, kita supervisi langkah dan hasilnya. Nah, setelah itu alhamdulillah dalam kurun waktu kemarin secara kuantitas laporan ataupun kuantitas pelayanan belum ada masyarakat yang ngerundel dengan informasi yang kita berikan. Namun kita perlu tingkatkan. Karena apa? Partisipasi dalam proses pemilu ini tahun demi tahun perlu kita evaluasi juga. Perlu kita korek juga. Kita perlu kaji secara mendalam. Apa yang kurang, apa yang lebih di dalam tahun-tahun pemiluan seperti yang kemarin, kita evaluasi, kita kaji yang mendalam, dan kita tindak lanjuti untuk keberlanjutan untuk bekal pengawasan di periode 5 tahunan di tahun 2029 gitu. Kurang lebihnya itu, Mbak Septa. Apa gitu Pak yang menjadi komitmen Bawaslu Wonogiri dalam menjaga integritas pemilu di Kota Wonogiri sendiri ini Pak? Ya, itu komitmennya gitu. Komitmennya ya? Iya. Apa ya? Kalau komitmen kami itu wujud besarnya ya. Langsung. Wujud besarnya itu menjaga proses demokrasi dan legitimasi itu sempurna. Baik, sangat mendalam ya Pak ya. Ya. Kenapa saya ngomong demokrasi dan legitimasi? Karena apa? Tujuan kita dalam
teknis ya ini. Iya. Kita teknis penyelenggaraan dan teknis pengawasan. Tujuan goalnya itu, ketika itu sudah tidak legitimate, terus keberlangsungan pemilunya kurang ada cacat secara regulasi atau administrasi, berarti kita tidak menjalankan secara sungguh-sungguh proses pengawasannya, proses penanganannya, dan proses rekomendasinya. Jadi komitmen kami di dalam ke depan yaitu merangkum semua peristiwa-peristiwa hukum, peristiwa-peristiwa pengawasan, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di pemilu dan pemilihan kemarin menjadi pijakan kita, menjadi referensi kita, dan merumuskan kembali kelemahan-kelemahan kita untuk ke depan supaya tidak lemah itu seperti apa gitu. Jadi kita membuat formula-formula baru, model teknis pengawasannya supaya capaian pengawasan itu terwujud dan mendapatkan hasil yang memuaskan gitu. Jadi kalau komitmen kami selain tadi legitimasi hasil pengawas pemilu karena itu goal besarnya, dan visinya untuk mencapai itu, kerja-kerja kita untuk mencapai legitimasi itu, yaitu tadi, satu, menjaga integritas SDM pengawas, menjaga pengetahuan secara mendalam dan secara utuh. Ketiga, menjaga koordinasi sama stakeholder. Nah, ini penting Mbak Sipta, karena apa? Seluruh jajaran, khususnya tingkat kabupaten, walaupun secara nggak implisit itu tugasnya mereka, tapi dia secara moral itu menjadi tanggung jawab juga. Kalau secara keamanan, tanggung jawab teman-teman aparatur keamanan, yaitu kepolisian, dan secara moral itu tanggung jawab pemerintahan kabupaten, Pemkab. Mau nggak mau kita harus menjalin komunikasi secara baik, mensinergikan, mengkolaborasikan semua kepentingan-kepentingan tahapan ini berjalan dengan sesuai rule dan regulasinya. Nah, kira-kira itu komitmen kami. Dan kalau boleh kesan sama sahabat-sahabat Bawaslu semua ini, sebelum disimpulkan oleh Mbak Sipta, ataupun nanti ada tambahan Mbak Sipta, kesimpulannya adalah demokrasi ini tanggung jawab kita bersama, kita harus menjaga bersama, kita harus merawat bersama, kita harus memupuk demokrasi ini semakin membaik, jangan sampai kebalikannya semua itu. Dan alhamdulillah di proses 2024 kemarin, pemilu dan pemilihan khususnya Wonogiri bisa dikatakan berjalan dengan kondusif. Ya, ada beberapa terakhir yang tadi belum saya sampaikan untuk mewujudkan goal komitmen kami. Ada 9 yang harus menjadi pegangan, menjadi pegangan langkah-langkah pengawasan. Satu, di dalam partisipatif itu apa sih tujuannya tadi? Kenapa harus kita berkomitmen? Ini penting bagi kami. Satu, karena meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kenapa? Karena ketika kita melibatkan seluruh elemen masyarakat, mereka akan tahu, mereka akan paham proses tahap demi tahap apa kekurangan kita. Ketika dalam pengawasan kekurangan dalam mencari informasi, dia akan membantu, dia akan menyampaikan informasi-informasi yang keterkaitan dengan pengawasan ataupun pelanggaran. Yang kedua, membangun kepercayaan publik. Partisipatif ini ketika kita melibatkan seluruh elemen masyarakat tadi, dari tingkat kepemudaan, keagamaan, masyarakat, kelompok perempuan, kelompok kepemudaan, kemahasiswaan, dan banyak hal yang lain, itu mereka akan menerima informasi yang apa yang kita sampaikan, menerima
Bawaslu yang akan kita sampaikan itu apa saja tugas-tugasnya, dan dia siap ketika ada hal sesuatu juga akan menyampaikan ke kami. Perihal contoh, semisal ketika ada hal-hal baru tentang rekrutmen pengawas ad-hoc, rekrutmen pengawasan secara medsos, nah, kita masih membutuhkan mereka. Kita rangkul dia untuk membangun kepercayaan publik itu tadi. Ketiga, mencegah kecurangan dan pelanggaran. Ketika kita merangkul tokoh-tokoh masyarakat, khususnya di desa, di pemuda-pemuda, itu setidaknya bisa menepis niat-niat jahat, niat-niat yang nggak baik terhadap proses-proses pemilu. Yang keempat yaitu mendorong partisipasi masyarakat. Mendorong partisipasi masyarakat jelas. Ketika kelompok elemen civil society tadi seluruhnya bisa mengetahui proses awal sampai akhir, aku yakin mereka akan berbondong-bondong mengajak masyarakat lingkarannya, teman dan tetangganya untuk berpartisipasi dalam pemilu ataupun pemilihan. Entah itu membuat laporan, menyampaikan laporan pelanggaran ataupun hal-hal yang lain yang berkaitannya dengan proses-proses tahapan pemilu ataupun pemilihan. Nah, selain itu, proses selama 5 tahun mungkin akan menyadari ketika dia sudah memilih salah satu pemimpin dan dipimpin selama 5 tahun, dan dia akan evaluasi kembali, masyarakat disinilah yang akan menentukan kembali siapa pemimpin selanjutnya. Ya, dengan cara-cara itu masyarakat civil society bisa menjaga secara penuh demokrasi dan kedaulatan ini dengan baik. Yang kelima, memastikan keadilan dan kesetaraan. Pasti, karena apa? Ketika kita melibatkan seluruh elemen dan masyarakat, akan tersampaikan kesetaraan yang kita wujudkan dalam proses pengawasan khususnya, ataupun proses di penyelenggaraan di badan KPU. Nah, ketika melibatkan seluruhnya, mereka ketika tidak terfasilitasi atau terlayani, bisa disampaikan ke kami. Dengan hal itu, langkah itu memastikan keadilan dan kesetaraan. Ketika masyarakat tahu proses tahapannya. Yang keenam yaitu membantu mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan proses pemilu. Partisipatif dari elemen masyarakat tadi ataupun pegiat-pegiat pemilu sangat membantu sekali. Karena kita sebagai lembaga pelaksana teknis undang-undang pengawas pemilu tidak bisa berpikir sendiri juga. Kita membutuhkan kacamata dari luar, kacamata dari elemen masyarakat untuk menilai proses-proses pemilu ini bisa berjalan dengan baik ataupun masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki. Yang selanjutnya yaitu menguatkan kedaulatan atau sivil ataupun elemen-elemen masyarakat tadi. Ketika partisipatif ini berjalan dengan baik dan ikut andilnya cukup bisa dikatakan luar biasa, dia akan memiliki kekuatan sendiri. Masyarakat, kelompok-kelompok ini memiliki kekuatan untuk membangun demokrasi yang baik, yang itu. Selanjutnya yaitu yang paling penting adalah mencegah apa? Konflik secara sosial ataupun secara fisik, dan ini PR bagi kami karena pemilu ini rentan dengan konflik sosial ataupun konflik secara fisik antar masyarakat. Nah, di sini kita melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh OPD, tokoh-tokoh keamanan, tokoh-tokoh di level apapun untuk kita bersama-sama memiliki tujuan bersama, memilih pemimpin selanjutnya untuk bisa menjaga kepentingan itu. Mari kita jaga-jaga sama-sama, tidak pakai emosi tapi pakai akal untuk kita selesaikan dengan hati yang dingin. Dan yang terakhir, dengan banyak tadi goalnya yaitu legitimasi, yaitu mendorong pendidikan politik.
ketika politik dari era ke era ini berbeda-beda, mau nggak mau saat ini politik era Gen Z-nya saat ini, mereka harus mampu menyelami, mampu memahami, mampu mengikuti perkembangan para pendahulu-pendahulunya, yang dimana jangan sampai mudah terprovokasi, mudah terzolimi, dan mudah dibuat alat, kan itu. Mau nggak mau Gen Z ini menjadi PR bagi kita semua, khususnya Bawaslu, khususnya di dunia pengawasan di tingkat Kabupaten Wonogiri. Semoga kita dalam menjalankan di tahun kedepannya di 2008 proses persiapan pemilihan kembali dan pemilu kembali bisa menjalankan tugas dengan baik dan mewujudkan legitimasi 5 tahunan ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Sebelum kita menuju penutup, ada sedikit yang saya tambahkan tentang kesimpulan tadi, Bapak. Iya, Mohon izin ya, Bapak. Iya, nggak apa-apa. Silahkan. Nanti tak tambahin kalau boleh. Iya. Jadi sedikit kesimpulannya ya, teman-teman ya. Pengawasan partisipatif sendiri itu kan sebagai manifestasi kedaulatan rakyat dalam pengawalan proses pemilu gitu. Kemudian untuk memperkuat serta masyarakat dalam menjaga integritas demokrasi. Dan Bawaslu Wonogiri mendorong pengawasan partisipatif menjadi bagian penting dari budaya demokrasi lokal dengan melibatkan pemuda, kemudian organisasi masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat umum secara keseluruhan. Nah, dalam buku Tatas Titis, catatan pengawas ad hoc Wonogiri ini mengungkap upaya Bawaslu Wonogiri dalam mendorong pengawasan partisipatif secara tatas yang berarti menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tanggap terhadap masalah. Kemudian Titis sendiri itu memberikan pelayanan yang tepat dan terintegrasi. Baik Bapak, terima kasih banyak gitu ya Bapak ya, atas wawasan yang sangat bermanfaat hari ini, dan semoga diskusi kita tentang Tatas Titis ini bisa semakin membuka mata kita tentang pentingnya pengawasan partisipatif dalam menjaga kualitas demokrasi khususnya dalam pemilu. Nah, untuk teman-teman yang ingin lebih mendalami isi buku dari Tatas Titis ini, Tatas Titis Catatan Pengawas Ad Hoc Wonogiri, bisa langsung cek buku ini di website wonogiri.bawaslu.go.id, dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman semua agar semakin banyak yang peduli terhadap integritas pemilu kita. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan terus jadi bagian pengawas demokrasi bersama rakyat. Awasi pemilu bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.